Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah, guru dari SD Islam Terpadu SDIT Ar-Rahmah Kota Makassar, calon guru penggerak angkatan kelima. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan koneksi antara materi modul 1.4. Seperti kita ketahui bahwa di modul 1 ini ada 4 sub materi. Yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Yang keempat, budaya positif. Nah, pada sesi kali ini kita akan mengkoneksikan atau menjelaskan hubungan antara keempat sub materi tersebut. Nah, yang pertama adalah tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Masih menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Ini dua pemikiran Ki Hajar Dewantara di antara sekian filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang coba saya angkat pada sesi kali ini. Selanjutnya, tentu saja kita ingin mewujudkan pemikiran ini. Nah, untuk itu, inilah menjadi salah satu peran utama sebagai seorang guru penggerak, sehingga kemudian kita harapannya dapat mewujudkan apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, selanjutnya kita coba lihat bagaimana sih nilai dan peran guru penggerak itu. Nah, nilai-nilai guru penggerak diantaranya pertama berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, yang kelima inovatif. Nah, kelima nilai ini harus tertanam dalam diri seorang guru, sehingga nantinya diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang senantiasa melakukan refleksi untuk melakukan perbaikan dari waktu ke waktu, dan seorang guru yang senantiasa mandiri dalam meningkatkan kompetensinya. Dan perlu disadari bahwa dalam mendidik kita tidak mungkin melakukan seorang diri, maka harus kita senantiasa melakukan kolaboratif. Dan tentu saja sebagai seorang guru harus mempunyai kemampuan berinovasi dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, peran guru penggerak adalah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru yang lain, kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, kalau kita lihat ini ada hubungannya dengan nilai-nilai titik. Kalau nilai-nilai guru penggerak ini kemudian tertanam dalam diri seseorang, maka peran-peran ini akan terlaksana dengan optimal. Kemudian kalau peran guru penggerak ini terlaksana dengan maksimal, maka apa yang menjadi cita-cita Ki Hajar Dewantara menuntun peserta didik untuk kemudian menyelamatkan dan membangun kebahagiaannya akan bisa tercapai. Nah, oleh karena itu, ini masih kaitannya dengan peran guru penggerak. Yang kita tampilkan di sini adalah bagaimana kemudian seorang guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak itu menjalankan filosofi Among Ki Hajar Dewantara yang kita sudah sangat kenal. Yang pertama, ingar rusung tulada, yakni menjadi teladan, pemimpin, contoh kebajikan, patut ditiru, baik untuk dicontoh oleh orang lain, perbuatan, kelakuan, dan sifat lain-lainnya. Ini adalah ingar susung tulada. Yang kedua, ingmadya mangkarsa atau memberdayakan,
menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka. Serta yang ketiga, Tuturi Handayani, yakni mempengaruhi, memelihara, memprovokasi kebajikan serta kualitas positif lain agar orang lain tumbuh dan maju. Nah, ini adalah filosofi Among Ki Hajar Dewantara yang hanya mungkin kemudian kita wujudkan ketika kita tertanam pada diri kita nilai-nilai guru penggerak dan berperan secara maksimal dalam mengaplikasikan nilai-nilai yang ada pada diri kita. Selanjutnya, untuk kemudian membuat nilai dan peran tadi lebih maksimal dan tertanam pada diri seorang guru penggerak, maka kita perlu memiliki visi, karena kekuatan visi ini yang akan membuat kita mampu melakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal untuk mencapai tujuan kita. Apa yang menjadi visi seorang guru penggerak adalah bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan atau berpihak pada murid dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian submateri yang keempat adalah budaya positif. Ada beberapa poin besar yang perlu mendapat pemahaman yang perlu kita pahami secara bersama dalam kaitannya dengan budaya positif ini. Yang pertama, membangun budaya positif diawali dengan keyakinan bahwa kita tidak dapat mengontrol orang lain. Posisi kontrol yang disarankan bagi seorang pendidik adalah sebagai pemantau atau manajer. Dengan memilih posisi kontrol sebagai manajer, maka kita dapat dengan mudah menerapkan segitiga restitusi dalam membangun karakter positif anak. Semua perilaku memiliki tujuan, maka penting untuk membangun motivasi dari internal peserta didik. Agar dapat menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka guru harus memahami dengan baik akan 5 kebutuhan dasar manusia, yakni bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kalau kita kembali ke dari awal tadi ini, kita melihat bahwa memang keempat ini punya nilai keterkaitan. Yang pertama, dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita tahu tadi kita sudah diarahkan untuk agar pembelajaran itu membangun atau berpusat pada murid, menuntun anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Berarti itu kan berpusat pada murid. Kemudian untuk bisa menuntun mereka itu, maka nilai-nilai guru penggerak ini harus tertanam dan diperankan secara maksimal oleh seorang guru penggerak. Dan kemudian agar ini bisa lebih tertanam lagi, maka tentu harus menjadi visi seorang guru, sehingga kemudian dia akan bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan yang merupakan visinya. Dan dengan demikian, budaya positif yang kemudian coba kita hadirkan, mudah-mudahan dapat kita wujudkan dengan berperan sebagai manajer, manakala kemudian kita menemui persoalan-persoalan di tengah-tengah peserta didik kita. Bersatu